Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah akuntansi perpajakan. Pada kali ini kita memasuki pertemuan kelima ya teman-teman ya. Mohon maaf pertemuan keempat. Oh ya, pertemuan keempat ini ya. Di pertemuan keempat nanti kita akan membahas ini Bu Risma share screen dulu ya. Iya. Baik, di pertemuan keempat kita akan membahas yang namanya akuntansi, pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas PPh pasal 21, bagaimana cara kita ngitungnya, bagaimana cara kita menjurnalnya, baik untuk pegawai tetap, pegawai lepas, harian lepas, maupun tenaga ahli ya. Nah, setelahnya kita akan mempelajari mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM ya. Oh ya teman-teman, untuk tugas pertama di pertemuan ketiga ya, pertemuan sebelum ujian tengah semester sudah Bu Risma upload di Siakat. Nanti minta tolong dicek di Siakatnya, jangan sampai melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Ya, nanti bisa dicek ya di Siakatnya teman-teman masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai PPN dan PPNBM. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita keempat ada 7 topik, di mana topik yang pertama adalah dasar dan pengertian dan dasar hukum dari PPN atau pajak pertambahan nilai, subjek, objek, dan tarif PPN terkait PKP-nya, BKP-nya, atau JKP-nya, tarifnya 11-12%, sampai mekanisme pajak masukan dan pajak keluarannya, bagaimana caranya menghitung kurang bayar dan lebih bayar ya. Setelah itu, kita masuk ke faktur pajak dan e-faktur, di mana ada jenis faktur, syarat dan kewajiban e-fakturnya seperti apa, pencatatan jurnal akuntansi terkait dengan PPN ya. Kalau di perpajakan kita cuma belajar mengenai pengertiannya, subjeknya, mekanismenya, fakturnya, tapi kalau di akuntansi perpajakan, selain hal tersebut, kita juga belajar cara melakukan pembukuan pencatatannya. Nah, di sini ada jurnal saat adanya pajak masukan, ada pajak keluaran, lalu pada saat melakukan penyetoran dan pelaporan, serta kita akan membahas mengenai PPNBM atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah ya, bagaimana pengertiannya, tarifnya, lalu objeknya apa saja. Dan terakhir kita akan membahas studi kasus komprehensif. Baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian dan karakteristik dari PPN. Nah, apa sih yang disebut dengan PPN? Nah, PPN atau pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam rantai produksi dan distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Jadi, PPN ini timbul ya atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. Jadi, apabila ada kegiatan pembayaran yang terkait dengan pertambahan nilai barang atau jasa, maka muncul yang namanya PPN. Nah, PPN ini pajaknya tidak langsung, beban pajaknya biasanya dipikul atau yang nanggung itu adalah si konsumen ya. Jadi lawannya kita. Namun biasanya oleh PKP ya, PKP atau pemberi jasanya ini yang melakukan pembayaran. Nah, di sini multi stage test. Artinya apa? Ini akan dikenakan setiap mata rantai produksi dan distribusi, bukan hanya di akhir penjualan akhir. Jadi sifatnya PPh-nya tidak final, PPN ya. Indirect subtraction method. Nah, di ini akan dihitung selisih antara pajak masukan, mohon maaf, antara pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Jadi misal kita beli barang itu akan dapat pajak masukan. Terus kita jual barang ada pajak PPN keluaran. Nah, itu nanti akan dihitung berapa banyak pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukannya. Setelah itu nanti bisa sisanya baru kita bayarkan ya. Jadi bisa dikredit pajakan ya kalau PPN itu ya. Setelah yang keempat adalah destination principle. Nah,
di mana bahwa prinsipnya adalah pajak pertambahan nilai ini dikenakan di negara tujuan konsumen, bukan di negara asal produksi. Misal kita mau impor gandum, ya. Eh, Ketika Indonesia impor gandum, itu pasti ada PPN-nya, PPN atas impor produksinya tersebut. Impornya eh, bukan di bukan di negara asal tujuan asal dari eh, tujuannya tersebut, tapi di negara yang memakai gandum tersebut. Nah, berarti pajak PPN tersebut yang membayarkan adalah di Indonesia ya. Dasar hukumnya PPN dan PPNBM, kita bisa lihat dasar hukumnya dari mana? Yang pertama adalah dari Undang-Undang HPP Nomor 7 2021, yakni perubahan Undang-Undang PPN dari semula ya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2029, yang dulu tarifnya PPN itu 11%, mulai digunakan per April 2022, lalu di tahun 2025 Januari itu menjadi 12% perluasan objek pajak. Kita nanti ngitungnya pakai DPP nilai naiknya, nominalnya sama nanti tetap 11%. Lalu PP nomor 44 tahun 2022. Di sini penerapan PPN atas transaksi tertentu termasuk dengan kegiatan membangun sendiri dan barang tidak berwujud. PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021 di mana ketentuan umum PPN dan PPNBM ini adanya kredit pajak dari PPN pajak masukan, faktur pajak dan prosedur restitusi. Jadi ada namanya restitusi. Selanjutnya adalah per DJP atau e-faktur, yakni kewajiban penggunaan e-faktur bagi PKP standar dengan pelaporan digital. Nah, tarifnya yang berlaku berapa? Tarif umum sampai dengan 2024 itu adalah 11%. Sedangkan untuk tarif umumnya mulai Januari 2025 menggunakan tarifnya 12%, tapi tetap sama nanti ngitungnya adalah menggunakan nilai DPP nilai lainnya. Nah, selain itu adalah ekspor BKP atau barang kena pajak atau jasa kena pajak dan BKP strategis ya, tarifnya 0%. Atau dibebaskan dengan BKP tertentu. Biasanya ini kayak beras kebutuhan pokok itu tidak dikenakan tarif PPN ya. Selanjutnya adalah subjek, objek, dan non-objek PPN. Subjek PKP ada pengusaha kena pajak. PKP di sini adalah pengusaha kena pajak di mana omsetnya lebih dari 4,8 M per tahun dan itu sudah langsung menjadi PKP. Nah, apabila omsetnya kurang dari 4,8 itu dapat memilih menjadi PKP. Jadi dia bisa memilih menjadi PKP atau tidak sebagai PKP ya. Siapa yang menjadi PKP di sini? Yakni badan atau orang sebagai pengusaha, baik itu importir ataupun eksportir dari barang kena pajak. Bisa juga pedagang eceran tertentu atau non PKP. Kalau non PKP ini masuknya ke pengusaha kecil dengan omsetnya kurang dari 4,8. Dia tidak memilih sebagai PKP ya. Objek PPN. Objek PPN-nya ada BKP dan JKP. BKP itu barang kena pajak, jadi objeknya adalah barang. Kalau JKP adalah jasa kena pajak, objeknya adalah jasanya. Kalau barang biasanya adalah pembelian barang, kalau jasa biasanya yang digunakan, yang dijual-belikan adalah jasanya, misal jasa konstruksi atau jasa-jasa yang lain. Contohnya seperti itu. Nah, BKP itu bentuknya adalah semua barang berwujud, baik dia barangnya bergerak maupun tidak bergerak. Barang tidak berwujud bisa juga hak paten, merek. Nah, itu juga bisa dikenakan PKP atau barang impor ekspor ya, itu bisa dikenakan PKP. Nah, selanjutnya jasa kena pajak atau JKP. Nah, ini semua jasa kecuali yang dikecualikan di dalam undang-undang. Tadi Bu Risma sempat bilang ya, jasa konstruksi, konsultasi, transportasi, jasa dari luar negeri, biasanya pabean impor itu juga dikenakan JKP. Nah, non-objek pajak PPN apa saja? Nah, ini ada beberapa yang dikecualikan sebagai non-objek pajak PPN. Biasanya kebutuhan pokok, tadi sudah
sudah sempat disinggung beras, jagung, sagu, kedelai, garam. Lalu jasa pelayanan kesehatan medis itu juga tidak dikenakan non-objek PPN. Jasa pelayanan sosial, jasa keuangan itu perbankan dan insurance itu tidak dikenakan PPN. Jasa pendidikan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja itu biasanya tidak dikenakan objek non PPN ya. Mekanisme pajak masukan atau PM atau pajak keluaran atau PK. Ya, jadi PK kalau di sini pajak keluaran, PM itu pajak masukan. Nah, muncul yang namanya PPN kurang bayar atau lebih bayar itu dari mana? Kalau misal pajak keluarannya dikurangi pajak masukan lebih besar pajak keluaran, maka dia muncul yang namanya kurang bayar. Kalau pajak mas keluaran dikurangi dari pajak masukan lebih besar pajak masukannya, muncullah yang namanya lebih bayar. Nah, kita bahas dulu nih di sini mengenai pajak keluaran. Nah, pajak keluaran itu adalah PPN yang dipungut PKP saat menyerahkan BKP atau JKP. PKP tadi pengusaha kena pajak ya, BKP adalah barang kena pajak, JKP jasa kena pajak. Jadi PPN, dia mengut PPN. Misal di sini Bu Risma ini adalah perusahaan jasa konstruksi. Nah, lalu Bu Risma akan melakukan menagih pembayaran Bu Risma ke subkonnya Bu Risma. Nah, Bu Risma akan mengeluarkannya faktur pajak keluaran. Nah, di sini Bu Risma akan memungut PPN kepada rekanannya Bu Risma terkait dengan kena jasa kena pajak dari jasa yang Bu Risma jual ke rekanannya Bu Risma ya. Paham ya dari sini ya. Berarti kita yang mungut, yang melakukan pemungutan. Nah, kalau PPN masukan atau PPN yang dibayarkan PKP saat membeli BKP ataupun JKP. Misal, Bu Risma di sini beli barang, beli tabung ini ya, apa ya, beli yang namanya solar industrial ya, solar industrial. Nah, saat melakukan pembelian solar industrial, pasti Bu Risma ada lawannya, yaitu PTA. Nah, di PTA tersebut, ketika Bu Risma beli solar industrial di PTA, itu otomatis sudah dengan PPN-nya, dengan PPN masukannya. Nah, PPN masukannya ini biasanya nanti akan menjadi kreditnya untuk PPN keluaran yang harus dibayarkan setiap bulannya. PPN masa ya namanya ya. Nah, apabila eh, pajak keluaran itu lebih besar daripada PPN masukan tadi, ya berarti Bu Risma kurang bayar. Bu Risma harus membayar kekurangan dari SPT masanya. Nah, di sini misal tadi Bu Risma kan beli solar industrial, ternyata eh, harga di ada PPN-nya itu lebih besar pajak keluarannya daripada pajak masukannya, berarti Bu Risma harus bayar kekurangannya. Paham ya di sini ya. Jadi kalau PPN yang dibayarkan PKP saat membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak, tadi contohnya Bu Risma di sini jasa konstruksi, beli solar industri ke PTA, lalu PTA tadi pasti akan menerbitkan faktur pajak. Nah, PTA akan ini apa namanya mengambil PPN atau memungut PPN dari kita untuk dibayarkan ya. Di sini pajak keluaran itu dipungut saat penjualan atau penyerahan BKP atau JKP. Dicatat di sisi kredit di akun PPN. Ini ya teman-teman jangan lupa ya. Dicatat di sisi kredit di akun PPN. Dan dilaporkan di SPT masa di bagian pajak keluaran. Nah, ini ya DPP ditarik tarif PPN ini ya. Selanjutnya pajak masukan atau PPN masukan itu dibayar pada saat pembelian PKP atau JKP dari PKP lain. Di statnya di sisi debit. Kalau tadi pajak keluaran kita catat di sisi kredit, pajak masukan kita catat di sisi debit ya. Jadi jangan sampai salah catat ya teman-teman ya. Nanti menimbulkan selisih nanti harusnya kurang bayar malah catatannya lebih bayar. Dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran. Nah, ini.
pajak masukan atau PM ini bisa kita kreditkan di pajak keluaran dengan menggunakan N population maksimal setiap 3 bulan sekali data tersebut harus kita tarik ya. Apabila data tersebut setiap lebih dari 3 bulan, oh ternyata saya ada pajak masukan nih, tapi saya lupa lebih dari 3 bulan ya sudah tidak bisa digunakan. Berarti teman-teman harus membayar pajak keluaran sesuai dengan yang diterbit, faktur yang diterbitkan. Nah, ini adalah contoh perhitungan PPN masukan, eh, pajak masukan, pajak keluaran, dan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Nah, misal di sini, nih ya, misal di sini ada DPP penjualan, ini ada pajak masukan nih, pajak keluaran dulu, DPP penjualannya 500 juta rupiah. Tarifnya PPN-nya adalah 12%. Nah, misal kita hitung aja ya, 12% dikali 500 juta rupiah, totalnya 60 juta. DPP pembelian 300 juta rupiah. Tarifnya PPN adalah 12%. Berarti 12% dikali 300 adalah 36 juta. PPN keluarannya 60, masukannya 36. Berarti masih ada sisa. Nih, teman-teman, kurang bayar masih ada sisa lagi. 60 juta dikurangi 36 berarti PPN yang kurang bayar yang harus disetor per tanggal 15 bulan berikutnya adalah sisanya tadi 24 juta rupiah ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat bahwa apabila PPN PK-nya lebih besar daripada PM maka muncul yang namanya kurang bayar. Kalau PM-nya lebih besar daripada PK berarti muncul yang namanya LB atau lebih bayar ya. Selanjutnya kita membahas mengenai faktur pajak atau e-faktur. Faktur pajak ya, yang namanya faktur pajak itu adalah bukti eh, pungutan PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP atas penyerahan BKP-nya. Nah, di sini diketahui bahwa sejak 2016 ya, PKP ini wajib menggunakan e-faktur. Dulu e-faktur yang diterbitkan oleh DJP, tapi per tahun 2025 sudah langsung lewat menggunakan Cortex ya, dengan impersonate dari akunnya si direktur atau yang diberi kuasa ya. Jenis faktur pajaknya apa saja? Di sini ada faktur pajak standar, ada faktur pajak gabungan, ada faktur pajak digunggung, ada dokumen persamaan. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang namanya faktur pajak standar. Nah, faktur pajak standar ini eh, dibuat saat penyerahan BKP atau JKP. Dia memuat datanya jelas ya, lengkap. Misal ada namanya, tanggalnya, nomornya berapa, lalu jenis pekerjaannya apa, PPN-nya, DPP-nya berapa, PPN-nya berapa, itu lengkap. Yaitu faktur standar. Lalu faktur gabungan. Berarti kalau faktur gabungan itu adalah untuk yang lebih dari satu transaksi kepada satu pembeli yang sama di bulan yang sama. Misal ada pembelian di untuk PTA itu ada 1, 2, 3 itu bisa digabung faktur-faktur tersebut digabung menjadi satu. Faktur pajak digunggung ya. Yang namanya faktur pajak digunggung biasanya untuk pedagang eceran ya, tidak mencantumkan identitas pembeli. Misal kalau teman-teman di Alfamart, Indomaret kayak gitu kan ngitung fakturnya gimana? Berarti kan ngitungnya adalah faktur pajaknya digunggung jadikan satu semuanya. Lalu dokumen dipersamakan, biasanya PIB import atau SSC, eh, nota retur, ya, itu juga dokumen yang dipersamakan. Nah, di sini juga ada beberapa ketentuan terkait dengan faktur ya. Kalau faktur tuh nomornya 16 digit, nggak bisa asal mengeluarkan. Yang mengeluarkan adalah sistem dari DJP atau Korteknya. Kode transaksinya misal 2 digit 0109 itu sesuai dengan jenis transaksinya. Waktu pembuatannya paling lambat itu tanggal 15 di bulan berikutnya. Jadi kalau misal kita mau membuat faktur di bulan Januari, di bulan 1 Februari kita bisa nggak buat transaksi faktur di bulan Januari? Bisa. Nah, kalau sudah
lebih tanggal dari 16 Februari, oh kita kok mau buat faktur transaksi tanggal Januari, bulan Januari, ya itu tidak bisa, sudah lambat. Paling lambat adalah tanggal 15 di bulan berikutnya. Upload dan approve. Wajib diupload paling lambat di Kortek itu paling lambat tanggal 20 ya. Buat tanggal 15 paling lambat teman-teman harus upload. Jadi kalau kita sudah masuk sistem Kortek, ya sistem tersebut sudah langsung ada rilis upload faktur. Nah, itu sudah ada. Bukan cuma disimpan saja atau dilaporkan saja, harus dirilis, diupload ya. Seperti itu terkait dengan ketentuan dari pembuatan faktur. Pencatatan jurnal akuntansinya bagaimana? Nah, kita masuk ke akuntansinya. Kita asumsikan saja ya, BKP-nya 300 juta, PM-nya tadi ya masih 36, penjualan BKP-nya 500, PK-nya 60, tarifnya 12%, masih sama seperti soal tadi. Pada saat pembelian BKP, mencatat pajak masukan, kita lihat berarti apa? Debitnya adalah persediaan barang, ya. PPN masukan, kreditnya adalah hutang, ya, atau kasnya. Nih, persediaan barangnya, PPN ini masih jurnal saat melakukan pembelian ya. Berarti sudah tidak nyatet lagi, berarti sudah ada transaksi karena di sini utang atau kas ya. Kas berkurang di sisi kredit, utang bertambah di sisi kredit ya. Jurnal saat penjualan PKP. Nah, itu saat beli, terus kita jual lagi. Berarti kita mencatat yang namanya pajak keluaran. Berarti apa? Baik, kalau cash ya berarti pakainya kas, kalau hutang ya berarti pakainya piutang dagang. Itu di sisi debit. Kreditnya adalah penjualan. Kreditnya lagi adalah PPN keluaran. Jadi ada penjualan, ada PPN keluaran, ya. Lalu selanjutnya langkah ketiga adalah jurnal saat mengkreditkan PM terhadap PK. Nah, ini ya, jumlah PM-nya tadi berapa? 36, PK-nya 60. Berarti masih ada selisih. Berarti PPN keluaran 36, debit kreditnya 36 juta, PPN masukan. Kita mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran dulu. Nah, kan muncul yang namanya kurang bayar nih. Kurang bayarnya tadi berarti adalah 24 juta. Berarti debitnya PPN keluaran, ya, sisa yang tadi ya, yang setelah dikreditkan, kreditnya kas karena kita mengeluarkan uang, berarti kasnya kita keluar. Nah, lagi ini disetor paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya. Ini ya. Berarti pada saat melakukan pembelian BKP, saat melakukan penjualan BKP, saat nyatet nih apakah ada selisih antara PM dan PK, lalu saat membayar atau menyetorkan kurang bayarnya. Ini ya ada terkait dengan pencatatan jurnal PPN berarti ada 4 transaksi ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke PPN PM. Apa sih yang disebut dengan PPNBM? Nah, BM itu kan singkatannya barang mewah ya. Berarti pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau impor kena pajak yang tergolong mewah ya. PPNBM ini dikenakan hanya satu kali, yaitu pada tingkat produsen atau importir. Nah, sifatnya PPNBM itu tidak bisa dikreditkan, nggak kayak pajak masukan sama pajak keluaran ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa PPNBM itu tidak bisa dikreditkan. Dia dikenakannya hanya single stack tax, lalu lalu tidak dapat dikreditkan oleh pembeli, beda dengan PPN masukan. Lalu tujuannya mengurangi konsumsi barang mewah dan pemerataan pembebanan pajak dikenakan bersama PPN atas dasar DPP yang sama. Nah, ini adalah tarif PPNBM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 beserta perubahannya. 10% itu adalah kelompok barang tertentu selain kendaraan bermotor. Misal alat rumah tangga mewah, elektronik mewah itu kalau teman-teman beli alat elektronik mewah itu dikenakan PPNBM itu 10%. Terus kendaraan bermotor sesuai kapasitas mesin dan jenis itu antara 20 sampai dengan 40%.
Nah, terus kalau teman-teman beli hunian mewah, terus kapal pesiar, pesawat terbang itu ada PPNBM-nya karena termasuk golongan barang mewah yaitu 50 sampai 75%. Yang paling tinggi adalah PPNBM terkait dengan senjata api ya, kecuali untuk negara biasanya untuk barang-barang mewah itu senjata api itu juga termasuk barang-barang dikategorikan pajak barang mewah ya 125 sampai 200%. Wah, berarti tinggi ya untuk PPN-nya. Jadi kepemilikan senjata api itu ya harganya sama pajaknya itu juga tinggi. Makanya di Indonesia itu benar-benar saya yakin di setiap negara itu juga benar-benar ketat terkait dengan jual beli senjata api ya. Karena harganya sudah mahal, PPN-nya juga sudah mahal. Hmm. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih nyatetnya. Nah, contoh case-nya adalah PT Motor Mewah. Mewah Motor, produsen kendaraan mewah ya, itu menjual satu unit kendaraan. Harga DPP-nya, ini Bu Risma langsung DPP ya. DPP itu dasar pengenaan pajaknya ya. Itu 800 juta. PPN-nya 12, PPN-nya 12%, PPN BM-nya 40%. Harga jualnya 800. PPN-nya berarti kan 12 dikali dengan DPP ya, 96 juta. PPN BM-nya 40% dikali dengan DPP. DPP-nya berapa? DPP-nya tadi 800, berarti 40% dikali 800 juta. 320 juta. Berarti PT Mewah Motor ini menjual kendaraannya itu total all seluruhan dari harga DPP 800 juta. Dia jual yang dia tagihkan kepada pembeli bukan 800 juta, tapi 1 juta, 1.216.000.000 rupiah ya. Tadi karena ada PPN-nya, ada PPNBM-nya. Nah, itu tergolong barang mewah. Nah, kita sebagai accountingnya PT Mewah Motor atau produsen kendaraan, nyatetnya gimana? Kalau ketika terjadi penjualan, kalau penjualannya apa cash ya berarti kas. Kalau penjualannya hutang berarti muncul piutang di akun debit senilai 1.216.000.000. Kreditnya adalah penjualannya tadi, nih seharga nilai DPP motornya tadi. PPN-nya berapa? PPN keluarannya. Lalu hutang PPN BM-nya berapa? Nah, ini sudah itu diberikan di sisi kredit, berarti debitnya piutang atau kas, kreditnya penjualan PPN keluaran dan utang PPN. Nah, ini jurnal pembelian. Misal ini produsen kan, PT Mewah itu kan produsen. Jurnal pembelian dibeli dealer kendaraan, ya kan? Dari produsen dibeli dealer. Jurnalnya adalah kendaraan atau aset tetapnya tadi 1.120.000.000. Nah, debitnya PPN masukan 96 juta PPN masukan 96 juta rupiah. Kalau dia tunai pakai kas, kalau dia keluar utang pakai utang. Nah, kenapa di sini PPN masukkan? Karena di dealer penjualan atau di dealer tadi ya kan sudah dibeli. Otomatis PPN masukkan yang 96 juta yang tadinya PPN keluaran yang dikeluarkan oleh PT Mewah Motor tadi 96 juta dibeli dealer kendaraan. Nah, dealernya ini di kantor dealernya ini PPN keluarannya itu akan diakui sebagai PPN masukannya dari si dealer ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi di produsennya dijual dapat PPN keluaran, dibeli dealer, PPN keluarannya tadi dirubah menjadi PPN masukannya si dealer. Oke. Selanjutnya ada studi kasus komprehensif. PT Nusantara Sejahtera itu dia selaku PKP ya pada Januari 2025 dia ada transaksi satu, dia beli bahan baku 200 juta dari PKP. Terus jual produk 400 juta ke pelanggan. Berarti dia beli 200, jual 400. Impor mesin 500, PPN BM-nya 20%. Tarifnya PPN 12%. Kita lihat pajak masukannya berarti berapa?
pajak masukannya, dia ada pajak masukan 12% dikali itu beli bahan baku 200 juta. 12% dikali 200 juta, 24 juta. Lalu ada pajak masukan dari impor mesin, ya dia ya, impor mesin ya ada pajak masukannya ya karena termasuk PPNBM. Itu 20% dikali, 12% dikali dengan 500 juta, nih 60 juta. Total PM yang dapat dikreditkan adalah 84 juta. Nih, kita lihat dulu PM-nya 84 juta. Nah, pajak keluarannya kita lihat 12% dikalikan dengan 400 juta. Dia jual produk, pajaknya 400 juta. Totalnya kan berarti PK-nya itu 48 juta, PM-nya 84 juta. Berarti kan masih ada selisih. Ada PPN lebih bayar sebanyak 84 dikurangi 48 dikurangi 84 juta, 36 juta rupiah. Nah, PPN yang lebih bayar, PM lebih besar daripada PK, ini dapat dikompensasi atau direstitusikan ya, balikan ya, sebanyak 36 juta rupiah. Nah, PPNBM, berarti itu tadi terkait dengan PPN-nya. PPNBM-nya berapa? Berarti PPNBM-nya 20% dikalikan dengan 500 juta rupiah. Jadi 100 juta rupiah. Nah, di sini PPNBM itu tidak dapat dikreditkan dan dia tidak bisa diikutkan di harga perolehan mesin ya. Beda sendiri, beda ya. Oh, jadi PPNBM tidak dapat dikreditkan dimasukkan di harga perolehan mesin ya. Jadi ketika tadi ada lebih bayar yang 36 juta nggak bisa tuh dikreditkan di PPNBM 100 juta. Jadi mau nggak mau ya harus dibayarkan 100 jutanya itu di PPNBM. Pelaporan SPT masa PPN kewajiban administratif. Nah, ini ya. Misal dipungut, habis dipungut, dibuat di e-faktur, setor PPN, lapor SPT masa. Kalau misal terlambat setor, itu ada dua bunganya, 2% per bulan dari PPN, kurang bayar. Maksimalnya 24 bulan. Jadi kalau misal ada hutang-hutang pajak yang numpuk-numpuk seperti itu, dia lebih dari eh, apa bunganya lebih dari 24 bulan, dia 2%, 2%, 2%, 2%. Jadi kayak akumulasi. Jadi kayak gulung gitu. Jadi utang pajaknya misal 200 juta, bisa jadi nanti bayarnya 250 juta lah. Karena ini ada bunganya sebesar 2%. Ada bunga, ada denda terlambat lapor 500.000. Lalu kalau misal PPN kurang bayar, sanksinya itu di SKP BKB itu ada 100%. Terus faktur fiktif, ngeri ya ini ya. Kalau misal faktur fiktif, sanksinya itu ya penjara minimal 2 tahun atau denda 2 sampai 6 kali PPN terhutangnya berapa. Jadi teman-teman jangan main-main, apalagi sekarang sudah ada barcode-nya ya. Kalau ketika lawan transaksinya teman-teman ngebarcode aja, nilai transaksinya sudah beda, lalu teman-teman edit manual, wah lah itu. Nanti bisa dipidana penjara minimal 2 tahun dan denda 2 sampai 6 kali PPN terhutangnya. Lagi benar-benar hati-hati ya. Jadi kita ngecek lagi, dan buat faktur tuh dicek lagi. Misal salah ya, mendingan fakturnya dibatalkan saja. Tidak usah mengganti secara manual ya. Ini adalah perbandingan PPN versus PPNBM. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Kurang lebihnya sama sesuai yang Bu Risma jelaskan tadi di awal. Nah, baik teman-teman, rangkuman dari bab 4 pertemuan kita keempat pada hari ini adalah PPN ini pajaknya adalah sifatnya tidak langsung. Itu bisa dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang yang kena pajak atau jasa kena pajak. Lalu ada yang namanya mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran ya tadi ya kalau misal lebih bayar PK-nya lebih bayar berarti PK-nya kurang dari PM, itu juga sebaliknya. Lalu ada PPNBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah, dia sifatnya single stage tax pada produsen atau importir, tarifnya 10 sampai 200% biasanya. Lalu tadi kita sudah belajar juga mengenai jurnal akuntansi, bagaimana sih pajak masukan dicatat di debit, pajak keluaran dicatat di kredit, dan PPNBM menjadi bagian harga perolehan saat
aset bagi pembeli. Jadi tidak bisa dikreditkan juga. Kalau misal ada apa PPNBM dikreditkan juga jadi tidak bisa. Ya, baik teman-teman, untuk pertemuan kita pada hari ini Bu Risma cukupkan. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman bertanya melalui sesi diskusi di WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.